Oke, sebelum kita lanjut, saya perlihatkan dulu edit dan hapus kerjanya gimana. Ya, jadi kita akan main edit. Edit ini mau nggak mau seperti bikin rute juga. Ya, saya contohkan Budi. Nah, nanti akan ada muncul blade edit. Ya, Budi ganti jadi Budi Doremi. Lalu tekan tombol, balik sini Budi Doremi. Ya, lalu hapus tanpa konfirmasi apapun, langsung hilang dari dunia. Set. Nah, di refresh cuma ada ini aja ya. Kalau tambahnya udah berfungsi, kita bisa panggil lagi si Budi Doremi penyanyi. Umurnya nggak tahu ya, umur Budi Doremi 30 aja lah. Ya, JKT bukan JKT48, simpan. Ya, hapusnya hilang lagi dari dunia. Set. Nah, jadi kira-kira simple banget ya maksud lo kok kesini. Gimana cara buka localhost no. Terus buka PHP mail ini gimana caranya? Loh, kok jadi website? Gimana cara saya buka PHP admin? Nah, ini. Ya, jadi saya login dulu. Ya, jadi benar ya, saya cuma punya 2 aja. Terus kalau saya sekarang hapus si Nyoman di sini, saya hapus ya, lalu hilang, maka di sini Nyoman juga akan hilang dari dunia. Ya. Berarti hari ini kita selesai update dan delete. Ya, CRUD yang sangat sederhana. Oke, langkah pertama adalah kita bikin rute dan controller seperti biasa. Ya, bentar, slide-nya mana nih? Nah, ini dia. Loh, kok ke sini? Ya, ini rekapannya. Jadi sepaket CRUD. CR-nya sudah ya, jadi menginput data, menampilkan data sudah. Berikutnya kita akan update ya. Update itu maksudnya edit datanya ya. Dipanggil, diedit, disimpan lagi gitu ya. Dipanggil, diedit, disimpan lagi. Hapus ya hapus ya. Ini rute-rute yang akan kita gunakan untuk edit dan hapus. Ya, jadi edit dan hapusnya kita akan memanggil rute-rute ini. Kaitannya ke sana. Ya, jadi nah ini ya, ini codingnya ada di mana ini? Di mana tempatnya nih? Di blade ya, ada ref tuh ya. Coba kita cari dulu, dia ada di bukan ya. Nah, ini ya, dia ada di index. Jadi ketika memanggil ya, ketika memanggil index itu dipanggil oleh nih ya. Jadi ketika di awal slash pegawai doang ya. Jadi mode yang dipanggil pertama dia memanggil index. Index itu berarti index blade juga. Nah, berarti ini ya. Jadi ketika dia dipanggil di awal ya, di read yang R, kita sudah membuat jejak seperti ini. Dan sekarang kita akan menindaklanjuti jejak ini. Bukan jejak si gundul ya. Oke, berarti berikutnya kita bikin rute dan controller. Gini-gini aja kuliahnya ya. Jadi ketebak banget polanya ya. Rute dan controller, rutenya adalah ya, pegawai edit ID ya. Jadi kita menangkap ID-nya. Ya, jadi di get di URL itu kita menangkap ID-nya. Nanti fungsinya kita kasih nama edit. Ya, lalu ini function editnya. Ya, jadi singkatnya ini mengambil data berdasarkan ID yang dipilih. Ya, jadi dari database kita mengambil ini di tabel pegawai, di database tabel pegawai kita ambil yang mana, where pegawai ID adalah ID yang diklik oleh user. Simpelnya kayak gitu. Ya, jadi ketika saya ngeklik yang ini ya, edit 1 atau ini edit 7, maka yang dipanggil adalah yang nomor 1 atau yang nomor 7. Maksudnya kayak gitu. Ya. Jadi function edit ini berfungsi dulu untuk mengambil data yang mau diedit dan akan ditampilkan di edit blade. Ya, lalu dilempar lagi ke edit blade. Ya gitu-gitu doang. Ya, muter-muter gitu-gitu aja ya.
Ya, jadi rute ini dan edit ini fungsinya adalah ketika diklik, datanya diambil, ditampilkan di edit plate. Ini maksudnya. Ketika diklik, set. Nah, jadi akan bikin kotak-kotak ini, lalu datanya langsung muncul di sini. Ya, yang ini diklik, nah akan masuk ke sini. Ya, jadi boleh disalin dulu yang rute dan controller. Rute dan controller untuk edit. Sampai di update ya. Jadi edit itu sebutan untuk manggil datanya sampai muncul di form, itu namanya edit. Lalu nyimpan balik datanya yang sudah selesai diperbarui, itu namanya update. Itu baru namanya update. Ya. Jadi kalau saya contohkan, nah, proses ngeklik ini sampai Nah, artisan shopnya belum jalan ya. Bentar ya, tadi saya stop saja. Udah ya. Ya, jadi proses ngeklik tombol edit ini sampai muncul ini, ya muncul datanya ini juga, itu namanya edit. Ya, lalu kita user bisa ngetik lagi, lalu neken ini namanya update. Nah, gitu doang. Ya. Jadi di slide itu yang dimaksud edit adalah ngeklik ini, muncul ini, dan muncul data ini, itu namanya edit. Lalu user bisa memperbarui, ngetik apa aja. Lalu user neken tombol update ini, namanya adalah update di slide. Ya, jadi di webnya bentar banget, sederhana banget, tapi sintaksnya nggak sebentar. Sintaksnya lumayan panjang. Jadi sampai update ini. Ya, update ini ada rute baru yang namanya pegawai update, lalu ada controllernya juga untuk update. Ya, edit tadi hanya memanggil dari database untuk tampil di form. Kalau update ini sudah memperbarui sampai ke database-nya. Gitu, jadi terbagi dua untuk update ini. Ya, lalu hapusnya paling gampang karena satu tidak perlu bikin blend, langsung hilang ya. Ya, hapusnya langsung hilang. Itu kalau dia main pop up tuh main JavaScript namanya. Iya. Mau usah bikin halaman baru aja untuk nanya. Bikin pop up sering kayak JavaScript. Bisa aja sih, ya kan bisa pengembangan sendiri. di Google banyak tuh. Ceng terbang dulu, main. Ya, jadi saya rekap dulu. Ya, jadi apa yang terjadi hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Jadi minggu lalu ada create dan read-nya. Kita punya edit, update, lalu punya hapus di web, di rute ya. Jadi sebutan edit adalah untuk ngambil datanya, munculin di form, itu namanya edit, sehingga usernya bisa ngedit gitu maksudnya. Update untuk menyimpan kembali data yang diedit tadi gitu ya. Jadi data yang sudah modifikasi, nyimpan ke database, balikin lagi ke situ, itu adalah update. Hapus ya hapus ya. Ya, lalu full view dari controller nanti jadinya gini, ya ada index tambah store, edit, update, dan hapus. Itu polanya terlihat ya, jadi polanya terlihat gitu-gitu aja ya, jadi bisa dipelajari. Ya, jadi ini minimum yang paling sederhana gitu lah ya, simpel banget ya. Jadi penggunaannya simpel aja. Terakhir yang di blade-nya terpisah semua ya, index yang paling pertama muncul, jadi dia ada yang menampilkan data, bikin link pancingan untuk edit dan hapusnya. Ya, jadi dia bikin rute pancingan langsung di sini. Ya, edit adalah untuk menyiapkan form lalu mengambil data sesuai dengan ID-nya, nanti dia tampil di sini. Ya, lalu untuk update data kita hanya main rute pegawai update, itu pakai metode post karena pakai ngirim data. Ya, nanti dia ada di controller update. Ya, controller update.
langsung mengembalikan ke pegawai. Jadi update tidak ada blade-nya. Ya, jadi setelah ditekan dia akan balik ke sini, nggak ada tampilan lagi. Hapus yang paling simpel, hapus hanya mengeksekusi perintah hapus sesuai dengan ID-nya. Lalu ya sudah dibalikkan lagi ke pegawai tanpa konfirmasi box, tanpa apa-apa. Ya. Soal konfirmasi box itu pengembangan aja, teman-teman bisa cari di internet, ada banyak sekali contohnya. Ya, confirmation pop up before delete Laravel, saya kemarin dapat baca-baca. Ya, ada yang pakai one click, ada yang pakai JavaScript, macam-macam tergantung seleranya aja. Ada yang pakai alert, ada suite alert confirm, banyak ya. Confirm dialog for delete button, ya banyak, video juga ada. Ya, ini bisa dicoba nanti sendiri. Ada yang pakai bootstrap juga, wah macam-macam ya. Jadi ibaratnya ini kita masih kertas putih kosong aja, nanti bikin cantiknya banyak caranya gitu ya. Banyak variasinya. Iya, variasi aja banyak. Ya, kita bahas yang sederhana-sederhana aja dulu. Ya, kira-kira kayak gitu untuk CRUD ya. Jadi hari ini U dan D-nya, minggu lalu C dan R-nya komplit sudah ya. Ya, gitu kira-kira. Jadi kalau pakai Laravel kita tidak ketemu dengan perintah macam select bintang from ya table where ID sama dengan. Ini kan kalimat pusaka kalau mainan database ya. Ya. Nah, inilah yang namanya kerja pakai kerangka kerja, framework. Ya, jadi kalimat ini ada cuma dibungkus sehingga user atau programmer jadi lebih mudah ya. Select bintang ya from select ini bintang from ID where ID sama dengan, itu kan ada di mana dia, di sini ya, ini dia, jadi segitu doang ya. Jadi perintah yang biasa kamu kenal ini select bintang from tabel where ID sama dengan, itu kan read ya. Jadi dia memanggil sesuatu, misalnya saya ganti select Andika from tabel where nama sama dengan gitu ya. Atau select bintang from tabel where nama sama dengan Andika. Nanti kan muncul semua yang namanya Andika kan gitu. Nah, perintah-perintah macam ini, kalimat pusaka ini, dia sudah dibungkus, dikemas jadi lebih sederhana ya. Jadi sederhana. Ya, jadi tolar pegawai variabel, manggil database, tabelnya apa, tabelnya pegawai di get. Ya, jadi semua data pegawainya disimpan di sini. Gitu ya. Habis itu di return, dikembalikan ke index blade. Ya, nanti dolar pegawai ini dikirim ke blade dengan embel-embel atau dengan keterangan pegawai juga. Jadi tinggal kita ke index blade, cari, nah ini pegawainya jatuh ke sini. Ya. Kayak gitu. Ya, jadi gini contoh kerja dengan kerangka kerja. Ya, jadi dia masih sama PHP ya. PHP yang tanpa Laravel dan PHP yang pakai Laravel ya sama-sama PHP. Ya, cuma ini dikemas, dibungkus jadi lebih simple. Kelihatannya lebih simple. Ya. Lebih sedikit ngetiknya, lebih terstruktur. Gitu ya. Contoh kerja pakai framework. Dan tren-tren pemrograman sekarang saat ini pakai framework. Ya. Kamu mungkin belajar coding Android pakai Android Studio, tapi framework untuk bikin Android juga udah banyak ada. Kayak gitu ya. Jadi bikin pakai framework Android, sebut saja misalnya Flutter gitu ya. Ini ya. Ini frameworknya Android. Jadi kalau di PHP dibungkus sama Laravel, kalau Android Java dibungkus sama Flutter. Ya, jadi ini juga sama-sama Java, ini sama-sama juga bahasa yang dipakai di Android Studio, cuma nanti jadinya lebih simple bagi yang memahami. Ya, jadi tren-tren zaman sekarang tuh pakai framework kerjanya gitu ya. Tapi tetap untuk bisa kerja pakai framework harus bisa dasarnya juga. Ya, untuk ngerti Laravel ini ya mau nggak mau bisa PHP dulu. Kira-kira kayak gitu. Ya. Kira-kira kayak gitu. Pak, saya nggak pernah belajar PHP, kok sekarang saya belajar Laravel tiba-tiba. Nah, Laravel ini bahasanya cukup friendly. Sehingga ya kamu hampir, ya itu nggak apa-apa juga kalau tidak pernah sentuh PHP. Ya, dia bahasanya cukup friendly karena dia pakai bahasa Inggris ya, bahasa orang beneran ya. Function, return, ya. Lalu
Ya sudah, sisanya variabel-variabel bikinan kita. Request, get, post. Ya dia pakai bahasa Inggris yang mudah dipahami. Kecuali HTML ya. Ini mah bahasa alien ya. Ya, ini bahasa alien nih. Ya, HTML juga bahasa Inggris, form ya, lalu required segala macam, kecuali yang simbol-simbol parameter ini memang kamu harus buka panduannya kalau pengen lebih detail ya. Berapa, oh ternyata enter. Ref ternyata reference untuk link. Kayak gitu. Ya, selebihnya dia masih pakai bahasa-bahasa Inggris yang bisa diterjemahkan dan artinya sesuai dengan terjemahannya. Kira-kira kayak begitu ya. Oke, CRUD selesai. Ada yang ditanyakan, kira-kira ada kendala? BTW ini contoh yang paling simpel, masih banyak sekali contoh di internet. Kalau teman-teman mau explore, banyak banget versi orang-orang ya. Hanya untuk CRUD saja. Ya. Kira-kira ini yang paling sederhana. Apalagi delete-nya, paling bodoh tadi tuh. Diklik hilang data orang. Delete yang paling simpel loh, basic banget. Gak pakai embel-embel apa-apa, hilang. Ini harusnya di sini loginnya ya. Login dulu harusnya. Biar gak hello world ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya absen dulu.